Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Assegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Power. Jatuhkan presiden sebelum pemilihan umum. Sudah sah karena dipilih oleh rakyat, bukan oleh anak-anak semua, ya. Rakyat bersatu dari Sabang sampai Merauke. Sebaiknya acara ILC yang dipimpin oleh Pak Karni Elias itu dibubarkan saja. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel update. Oke teman-teman, isu mengenai rencana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo masih mereka gaungkan sampai saat ini. Dan saya melihat puncaknya adalah banyak juga netizen yang sudah mulai kesal, ikut berkomentar, ikut mengkritik terhadap apa yang mereka rencanakan. Dan di sini kita bisa melihat dan menilai. Dan teman-teman boleh tulis di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman terhadap apa yang mereka rencanakan. Apakah memang ini benar-benar murni atas aspirasi rakyat? Apakah ini benar-benar murni atas kepentingan untuk bangsa? Atau apakah ini memang hanya untuk mengalihkan strategi mereka? Bagaimana caranya supaya pemilu ini tidak berjalan? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat kalian untuk selalu subscribe channel ini, like dan komen, supaya saya bisa lebih aktif lagi dalam memberikan informasi mengenai perpolitikan Indonesia. Selamat menyaksikan. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Assegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Bang Faisal Assegaf, siapa yang menurut Anda itu seluruh rakyat Indonesia? Siapa yang Anda maksud? Kami tidak akan setuju tentang pemakzulan Jokowi. Ingat itu Pak, jangan mengatasnamakan bangsa Indonesia Pak atau rakyat Indonesia. Kami tetap mengawal presiden kami yaitu Joko Widodo sebagai presiden yang sah. Karena beliau itu tidak pernah melanggar etika. Kemudian untuk pilihan presiden kami yang akan datang tetaplah Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka nomor 2. Guys, masa negara sebesar Indonesia yang penduduknya 280 juta, presidennya mau diturunkan sekelompok orang yang udah tua-tua, udah bau tanah? Tobatlah coba. Istighfar dulu. Tobat itu udah tua-tua mau cari apa itu? Kok gimana ya? Mereka ini nggak suka atau tidak senang negaranya ini maju, rakyat hidup tenang. Kelompok yang tua-tua bau tanah itu bisa mati sekarang, bisa mati besok itu. Tapi kok nggak sadar diri ya? Petisi 100 ya ampun, sadar kalian itu. Belum berbuat apa-apa untuk negaranya, ribut aja tiap hari, oke? Halo, yang congol-congolnya ingin memakzulkan Joko Widodo yang secara demokrasi, secara konstitusional sudah sah karena dipilih oleh rakyat, bukan oleh anak-anak semua, ya. Rakyat bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk jaga Joko Widodo sebagai presiden kami yang tercinta, yang sudah menaikkan martabat bangsa Indonesia ini. Dibandingkan kalian, apa yang telah kalian perbuat kepada negara ini? Apa yang kalian pernah membangun negara ini? Kami rakyat, bukan siapa-siapanya, tapi kami sebagai garda terdepan. Kami bangga Indonesia gemilang dan maju. Tolong camkan itu bila Anda tidak ingin melihat gerakan rakyat Indonesia jaga Jokowi. Pemakzulan ini, seperti dulu reformasi. kata pemakzulan ini menyatukan semua orang, baik pro maupun kontra. Izin. Bosku bilang pemalsulan atas izin semua orang, maksudnya semua orang masyarakat. Kau untuk kepentingan kamu. Kamu yang sakit hati kepada dia itu yang kamu bikin pemalsulan kah?
baru bilang pakai nama masyarakat, pakai tarada. Masyarakat semua ada 85% ini ada mendukung dia punya pembangunan. Ada semua ini, itu kamu-kamu saja yang sakit hati atau dia bilang sakit gigi. Dengan tercapainya kesuksesannya Pak Jokowi. Kamu tidak mau lihat orang sukses. Jadi itu yang kamu bikin macam begitu. Masyarakat mana yang bilang? Itu kamu-kamu saja yang di situ. Kamu saja yang di situ yang mau gabung jurus karena sakit hati, nanti kamu punya apa yang tidak menang, itu yang kamu bikin pemalsulan kah? Untuk beliau dia memimpin masyarakat ada aman, sejahtera, tidak ada masyarakat, itu kamu-kamu saja yang ingin dia jatuh. Jadi jangan bawa-bawa bilang masyarakat semua pemalsu, tak ada. Itu kamu saja punya kepentingan, itu yang kamu mau pakai tipu-tipu bilang masyarakat lah. Mana masyarakat? Coba kau bawa kopu masa baru bilang ini masa-masa dari ini, masa dari itu. Ini yang masa yang tidak puas dengan kepemimpinan, itu kan begitu. Bukannya jadi begitu. Jadi jangan mau bilang masyarakat tak ada. Masyarakat tuh nggak ada tenang-tenang, tuh nggak ada bilang dia punya pekerjaan program bagus jadi. Tidak usah mau memalsukan masa kamu dari mana. Kamu punya kepentingan, itu yang kamu bikin untuk menjatuhkan. Ini duduk tenang. Kamu tenang supaya pemilu berjalan dengan lancar, supaya tong lihat nanti besok siapa yang menang, yaitu dia yang memimpin baru ini. Bukan masa kamu pemalsu apa sedikit. Mau pakai nama bawa masyarakat lah inilah apa. Sekarang kalau kamu bikin pemalsuan baru masyarakat yang mendukung 8 berapa juta orang di Indonesia ini, kalau tidak terima dengan kamu punya itu, baru do lebih cinta Pak Jokowi daripada kamu. Baru sekarang dong semua rame-rame baru ke sana baru bakar kamu di situ. Pukul kamu. Bongkar kamu tempat-tempat itu kan bagaimana? Jadi bicara itu pakai otak, jangan sedikit mau bilang pemalsulan kah apalah. Jadi begitu. Kamu tuh jangan sedikit-sedikit mau pakai bawa, padahal kamu kepentingan. Kamu punya kepentingan yang kamu pakai macam mau ini untuk sekarang kalau macam memasa semua masyarakat ke warga negara Indonesia yang mendukung Pak Jokowi ini. Dong marah baru dong ke situ. Tinggal pakai bawa masyarakat bilang inilah tidak baik. Tidak baik apa? Dia ada kerja bagus, dia bangun semua masyarakat cinta dia. Tidak ada yang tidak cinta Pak Jokowi. Jadi jangan pakai nama bawa bilang petisi lah 100 lah apa. Kamu sendiri. Tidak ada masyarakat. Kalau memang kamu bilang kamu masyarakat, kamu bawa itu masa baru bandingkan masa mana yang diterima semua. Bukan kamu punya bilang ini masyarakat bicara saja omong kosong baru. Stop. Bapak Jokowi selalu di hati. Jangan terlalu mau ini pemilu, jadi duduk tenang supaya kita menyambut ini pesta rakyat ini dengan baik, yang tenang. Siapapun presidennya kita tetap mendukung dan kita tetap ini. Jadi jangan mau bilang apa sudah ini stop, tidak boleh. Itu kamu kepentingan. Itu masyarakat tuh tahu tentang kamu barang-barang itu. Itu kamu sendiri. Kami yang urus ini. Kalau masyarakat sudah puas dengan Pak Jokowi punya pembangunan, dia sudah mantap, sudah ini membangun ini. Jadi jangan, itu kamu yang sakit hati itu yang bicara dia begitu. Siap. Salam 2 jari. Hormat. Halo Faisal Assegaf. Ini saya sebagai rakyat biasa punya pemikiran, sebaiknya acara ILC yang dipimpin oleh Pak Karni Elias itu dibubarkan saja. Karena semakin membuat kisruh, semakin membuat politik tidak stabil. Gitu. Apakah layak perdebatan yang seperti itu ditonton oleh masyarakat? Gitu. Kalau hanya ingin mengejar rating, tidak begitu. Harus tetap teratur dan terarah, terukur kata-katanya. Ini Faisal Assegaf tuh bibirnya, mulutnya kan hanya pemajulan aja yang keluar. Dia tahu sebenarnya bahwa itu nggak mungkin. Itu loh. Yang hebat dari Pak Jokowi itu banyak. Yang lebih cerdas dari Pak Jokowi juga banyak. Bahkan yang lebih berpengalaman dari Pak Jokowi itu juga banyak. Tapi kenapa sih
Pak Jokowi begitu dahsyatnya, begitu kuatnya, begitu pengaruhnya di Indonesia. Kalian tahu nggak apa? Sabar, ikhlas. Bayangin, 2 kali dia jadi calon presiden dan 2 kali menjadi presiden. Bayangkan fitnah, hinaan yang dilontarkan terhadap Pak Jokowi. Tapi balasan Pak Jokowi apa? Dia dengan rileks, dengan santai, dengan ikhlas menghadapi mereka. Toh pada akhirnya Pak Jokowi luar biasa menunjukkan pada mereka dengan cara kerja nyatanya. Bayangkan, apakah di calon-calon lain ada seperti itu? Dan sekarang yang mendekat itu adalah Pak Prabowo. Bayangkan dulu Pak Prabowo yang kelihatan ambisi, yang kelihatan emosional, sekarang lebih kalem seperti Pak Jokowi. Dan dipasangkan dengan Pak Gibran yang begitu sabar untuk melanjutkan menuju Indonesia Emas. Mari kita dukung Prabowo, Gibran, 1 putaran. Oke guys. Konon katanya seorang profesor, ya, mungkin pintar begitu, tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu apa yang meremote. Cari sendiri tuh siapa yang meremote. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Oke teman-teman, itu tadi video kompilasi mengenai komentar dari para netizen tentang rencana isu pemakzulan presiden. Jadi gimana teman-teman? Apakah teman-teman punya pendapat lain? Atau apakah teman-teman setuju mengenai isu pemakzulan presiden ini? Atau sebaliknya, teman-teman menolak keras masalah rencana mereka? Tulis di kolom komentar. Namun saya secara pribadi, saya menolak mengenai rencana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi, karena saya percaya Presiden Jokowi adalah orang baik. Saya percaya rakyat Indonesia banyak yang mencintai Presiden Jokowi, dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi Pak Jokowi beserta keluarganya. Saya juga berdoa semoga pemilu tahun ini berjalan dengan lancar, aman dan damai, dan saya juga berdoa semoga presiden berikutnya, pengganti Pak Jokowi, bisa lebih baik, bisa meneruskan apa yang diprogramkan oleh Pak Jokowi, dan tentu bisa mensejahterakan rakyat Indonesia.